Ruang Hening, Ruang Sejuk. Selasa 27 Juli 2021 dalam pekan biasa ke-17. Peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Marilah kita menghormati Santo Yoakim dan Santa Ana pada peringatan kelahiran mereka. Mereka telah menerima berkat dari Allah bagi segala bangsa. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat serta anugerah yang boleh kami terima dan rasakan sampai pada pagi hari ini. Pagi ini kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak yang terkasih, semoga hari ini Anda dan saya beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan dan diberi kekuatan untuk menjalankan perintah-Nya hari ini dengan setia. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan arti dari perumpamaan lalang di ladang. Indah sekali dan sekaligus membuat saya terpekur. Mengapa? Karena banyak sekali orang yang mengaku sebagai utusan Allah dan mengajarkan ajaran yang diklaim berasal dari Allah. Benarkah? Baginya benar, dan banyak orang mengatakan mereka benar. Tapi ada juga yang mengatakan mereka salah. Ada yang mengaku sebagai nabi kesekian, heboh. Ada yang mengatakan keturunan nabi itu, dan lain-lain, dan banyak macamnya, modelnya banyak sekali. Menurut mereka, ajaran mereka benar. Lalu ada teman yang berkata, Tuhan Yesus yang benar, Gereja Katolik yang benar. Tapi
Mengapa ada orang itu dan kelompoknya bisa berbeda dengan orang lain dan kelompoknya, dan ada orang lain lagi dengan kelompoknya, dan yang lain lagi dengan kelompoknya, dan semua itu ada di dalam gereja Katolik. Semua mengklaim ini hasil permenungan saya dan hasil bacaan rohani dari tulisan Bapak ini, bla 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 bla. Bingung kan? Ayo, bingung nggak? Bingung. Semua orang bilang saya benar karena saya Katolik, saya belajar dari sini ini, wah macam-macam. Bingung nggak? Bingung. Tapi hari ini jangan bingung dan jangan takut. Modalnya sederhana. Bacalah kitab suci lebih sering, renungkanlah dalam kehidupan Anda, dan lakukanlah perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab suci dan tradisi gereja Katolik. Perintah hari ini adalah, jadilah saluran rahmat Tuhan dan kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Utamakan orang lain, tidak perlu merasa aku paling hebat, paling mengerti, paling pinter. Cukup kasihilah orang lain dan jadilah saluran rahmat Tuhan bagi orang lain. Seperti yang dilakukan Santo Yoakim, Santa Ana, dan Musa. Marilah Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, kita berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Mari berdoa pula bagi beberapa orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit, tidak punya teman, sendirian. Mari umat Stefanus kita berdoa untuk renovasi gedung gereja paroki Santo Stefanus. Semoga gereja itu bisa memberikan kelegaan bagi yang berdoa di sana dan memberi kedamaian bagi yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktunya. Orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapatkan kelegaan. Dan semoga renovasi gedung gereja paroki Stefanus berjalan lancar dan bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi mereka yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa dan mengucap syukur karena kami tahu bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.